Di sini dikatakan urusan amil yang kedua, niki urusannya amil yang pertama. Pokok yang penting itu asli miliknya yang pertama, karena yang mendapat izin asli ini aku yang pertama, sedangkan yang kedua itu sebagai wakil daripada yang pertama. Cuman wa alaihi niku wajib ngatasi amil awal lisani maring kaping pindho ujratu utawi ujroi amil sani tapi ujratul misli. Sebab dalam pekerjaannya itu toma'an lil ujroh, kerjane niku gak baik-baik, tidak tabaruk, makanya tidak terpandang badinya berapa, tapi cukup dengan ujratul misli, ongkos yang layak sebagai pekerjaannya tersebut. Sangat paham? Li'annahu napa kok oleh ujroh iki alasane li'annahu kira temen sedune amil sani atau akhir iku lam ya'mal ora kerja sapa amil sani akhir nang amil sani ora kerja majanan kali baik-baik balik toma'an lil ujroh. Sebab yang kedua itu kerjanya tersebut bukan untuk baik-baik tapi mengharapkan untuk ongkos. Mulane kayak dene wong becek, kalau dia mengharapkan untuk dapat berkat ya harus dapat berkat. Jika dapat nanti bisa diminta lagi uangnya. Lain kalau memang tidak mengharapkan tapi pancen untuk membantu, ini tidak boleh. Walaupun kalau dijaluk lagi, kita lagi, walaupun nggak dapat berkat. Dan tidak harus memberi berkat. Kenapa? Karena dia memang majanan, tidak mengharapkan. Wakilalan dan dawakan utawi ribkun iku lisani kal ghosib. Tapi pendapat yang kedua, walaupun mengikuti kaul jadid bahwa orang yang ghosib itu labanya dimiliki oleh si ghosib, ini tetap miliknya yang kedua, karena yang ghosibku yang kedua. Jadi kalau ghosib wal qadimu taikal qadim, tadi kan kaul jadid bahwa orang menggosip sesuatu ketika laba akan menjadi miliknya ghosib. Tapi kalau mengikuti kaul qadim, kalau ada orang gosip sesuatu terus diperdagangkan, ini laba menjadi miliknya malik, bukan miliknya ghosib. Kalau demikian bagaimana? Awal qadimu bil ghosibi ku tetep ing dalem wong kang bil ghosibi ing dalem wong kang gosip anarib khatamu sini partiku lil malik. Jadi menurut kaul qadim al qadim bil ghosib iku anarib kha lil malik. Jadi kalau ada orang gosip barangnya malik terus dijual belikan sampai laba, ini dia tidak mendapatkan apa-apa, balik laba keseluruhannya diberikan kepada malik menurut kaul jadid kaul qadim. Lek ngono bil qadim bil ghosib anarib kha lil malik wa ala hadzalan ing atase iki kaul qadim paribhu mangko te pati nang dalam kene asani gila warisani bila sahi kunisbuhu separune ribhun lil malik nisbuhu lil malik faribhuna bila sah iku nisbu tawi separune ribhun iku lil malik liridho krana ridhone malik bi kelawan nisbun fil asli dalam hukumnya asal. Tapi kalau menurut itu miliknya malik keseluruhan, maka bagi ghosib atau bagi amil yang kedua itu nanti akan mendapatkan tanasuf paru edang dengan malik. Loh, kenapa kok melihat kok paru edang? Karena aslinya malik di dalam menyerahkan akad kirot dengan
amil yang pertama itu sudah transaksinya dia mendapatkan separuh. Karena mendapatkan separuh berarti sing tak amil sing tak malik ya separuh, kemudian tak ghoseb panggah separuh malih padha karo sah. Iki sahihul akdi wa fasiduhu aku ka fasidihi fid doman wa ghairihi ngono. Wes. Kenapa kok di situ paruh edang berarti yang separuh untuk malik, separuh untuk ghosib. Alasane liridho karena ridhone malik bi kelawan nisbun fil asli, karena dalam hukum asline niku malik sudah ridho hanya mendapatkan laba separuh saja. Dalam asli nih fil asli wa nisbuhu lan utawi separone berarti iku bainal amilen bisawiyah amalan bisarti. Karena ngamalaken syaratnya mau diajak kerjasama berarti berdua, amal berdua, maka malik dapat separuh, yang separuh dibagi berdua berarti seperempat dan kenapa amalan bisarti ba'da khuruji nasibil malik, karena ngamalaken kelawan syarat ba'da khuruji nasibil malik ing dalam sausi metune bagiane malik. Berarti syaratnya tadi kan tetap setelahnya mendapatkan laba dari malik, yakni bagiane malik diberikan kepada malik, kan nanti apa labanya itu sing bagiannya amil dibagi dua sesuai dengan syarat al muslimuna ala surutihim. Maka bagi amil yang kedua dapat paruh edang dengan amil yang pertama. Ngoten lho. Malik sesuai dengan aslinya, aslinya oleh separuh ya bangga oleh separuh, kan ya wis penak loh. Dia hanya tidur belaka tapi dapat separuh. Wa inistaro lamun tuku sapa asani biaini malil kirot, berarti muayyan, tidak fidzimah, membalinya itu dengan malil kirot. Wes barangmu tak tuku karo iki, padahal iki itu miliknya amalik. Fa batilun mongko batal apa sira uhu tukune malik, tukune amil atau amil sani. Sebab apa? Li ana kroton sune amil sani iku fuduliyun, pihak ketiga fuduli niku ndak ikut-ikut di dalam transaksi. Tapi sudah saya sampaikan tadi, kalau coro mazhab Hanafi, bai'ul fuduli itu bisa sah dengan catatan maliknya merestui, sebagaimana sahabat yang telah menjual barangnya Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi malah mendoakan barokah. Berarti di situ terjadi bai'ul fuduli yang diperbolehkan, yang Kanjeng Nabi memperbolehkan. Waya jusulan menang apa ayu karido yen to akad kirat sapa wahid wong siji isna ini kelawan wong loro mutafadilan khalikang ungkul-ungkulan wa mutasawian dan khalikang padha. Bisa juga malik itu akad kirat kepada dua amil langsung, boleh semacam ini. Nah tadi katanya gak boleh itu karena amil yang kedua sing ngajak bukan malik, sing ngajak niku amil, podo amile hanya mendapat izin ngoten tok. Dan niki langsung malik akad kirat dengan dua orang, dan ternyata walaupun dua orang ini
di dalam masalah pembagiannya nggak sama. Yang satu niku misalnya 1/3 dengan 2/3, yang satu niku parwedang. Kenapa kok iki parwedang? Mukane ya dulure dhewe karo menolong misalnya. Kalau ling wong liya tetep 1/3 dengan 2/3 umpama niki. Itu boleh. Terus sama-sama juga boleh. Wis padha akad kira tak kowe ya. Dengan kamu ya separuh edang, dengan kamu juga paruh edang, itu gak apa-apa. Kenapa? Karena Malik punya hak itu, sebab dia itu yang memiliki harta. Orang yang memiliki harta ini akan mendapatkan hak itu di dalam mentasarufkan. Mergo sing duwe, ngoten lho. Suarane entek. Doan. Mutasawiyan fi surut lahuma kedhe amil luru minaribhi. Kaya cerita kaya ento nyarataken sapa Malik li akhadima maring salah sijine amilani amil luru sulusa ribhi ing sepertelune ribhi wal akhir arubu ing separune ribhi. Seperti yang saya sampaikan tadi kan Mak, yang saya sampaikan tadi separuh karo 1/3. Kalau sini sing siji seperti per-3 oleh 1/3, yang satu 1/4, berarti Malik dapat 3/4. Nah ini bagaimana kok gak sama? Ya terserah dong, Malik yang punya harta kok. Aku mau dengan kamu tapi kamu hanya dapat 1/3. Kalau kamu ndak li tak kayak 1/4 we. Aku lek kowe ini misalnya ya sekarep-karepe dhewe wong bondo-bondone dhewe lha kok mboten sami. Ya ben wong iki dulurku kok itu njaluk padha piye lho. Utawa iki calon maratuaku ya. Lha calon iku PDKT. Malah wis dadi ora dikeki. Mergo calon niku akhire di murai ya. Ora wis dadi malah diroki. Mantu kan ngoten. Wis. Iki mripate tambah ciut ngene iki piye iki. Au bisarti au yasrita. Au yasrita utawa nyarataken sapa Malik laku maring amilani aniswa ing separuh bisa wiyati. Juga boleh dengan separuh tapi kok bagi rata. Sing penting aku oleh separuh nih dibagi berdua. Yo mau-maunya sendiri wong pancene bondo-bondone dhewe kok ya ora apa-apa nih. Lah ini adil gitu nih. Ora mesti sing dhisik ya adil. Karena adil itu tidak harus sama. Adil itu yang terpenting adalah ita'u kulli dzi haqqin haqqah, itu namanya adil. Nah, sedangkan haknya ini hanya Malik. Malik ingin memberi apa saja ya gak masalah. Ngoten. Nah, gede wong liya gak masalah. Lah dulur ya memang gak masalah dalam akadnya, tapi kecemburuannya selalu masalah. Lha wong liya niku ora pati gak pati mengeratikan. Nah, walaupun berbeda. Lah ini ana wong sugih barang melarat gak pati susah, tapi lek sing sugih dulure, iki usil. Nah, ini biasanya semacam itu mulane aksadunas akrabum rahman. Akrabum rahman wong sing paling hasud dalam golongan manusia niku wong sing cedhek hubungane rahim. Tapi aja kok omong-omong no iki. Rahasia. Ati wong sing paling hasud iku dulure dhewe, lek wong liya ora. Nah, niku ten Sahih Bukhari ge wonten terus ten Fathul Qadir Fathul Qadir ya wonten gene niku sing paling hasud ngoten niku. Lek sampean sukses wong liya gak pati gak iri, tapi sing sukses dulur sing ora
nggak terima, nggak sepakat, nggak setuju. Niku. Kenapa? Wes niku lek diteliti wis akeh alasan. Jenenge karena sama-sama hak, padha dulure, padha sanasapi kok ora padha mesti akan terjadi keminderan yang sehingga menjadi cemburu sosial. Nah, karo wong liya kan enggak masalah. Sampean ya wong liya terus nek wong liya sugih, sampean juga tenang-tenang saja walaupun melarat. Tapi lek sing dulur sugih, lha iki paling juga itu bapak ya ngene ya. Nah, niku sing anu nih. Di mau. Qala al-Imam Haramen wa inna ma yajuzu ing pesine menang apa yukarido yen to akad kira sapa malik isnaini ing wong loro iza asbata ing dalam malikan netepaken sapa malik likuli wahidin maring saben-saben wong siji dimang wa inna ma yajuzu ing pesine menang apa juga dari itu akad kira sama malik isna ini iza asbata yang dalam menentukan sama malik likuli wahidin maring saben-saben wong siji saking wong loro al istiqlala ing mandiri fa iza surita ala kulli wahidin wa ila sirita maka ing ada seratakan ala kulli wahidin apa murajaatul akhar oleh taren ing wong kang meneh lam yajus maka ora wenang apa sih ida surita. Perlu diketahui bahwa Malik bisa transaksi dengan dua karyawan, transaksi dengan dua orang, iza asbata likuli wahidin al istiqlal kalau masing-masing dari dua orang tersebut dikasih kekuasaan mandiri, kekuasaan yang sama mandiri. Mandiri berarti bebas menjual dengan kemana saja, bebas minta pembantu, bebas mencari transportasi dan lain sebagainya. Tidak dompleng tentu. Jadi boleh Malik akad kirat kepada dua orang tersebut asalkan dua orang itu tidak ada keterkaitannya satu dengan yang lain. Balik dua orang tersebut tidak ada kaitannya. Iza asbata likul wahidin al-istiqlal wa inna ma yajusa yuqalidu isnaini iza asbata likul wahidin al-istiqlala. Menurut Imam Haramen diperbolehkannya Malik akad kirat kepada orang dua kalau memang Malik itu menentukan masing-masing dapat berapa, masing-masing persentasenya berapa. Kalau tidak, ya itu nanti akan terjadi cemburu sosial, Bang. Pun rada kabur. Tapi lek ngene iki malah dibalen-baleni.
Wa inama ya jusunge wis dene menang apa yukarito. Yen to akad kira sapa Malik isnaini wong loro. Ida asbata entane kene tepakan sapa Malik. Al istiqlala ing mandiri. Boleh Malik akad kirat kepada dua rada ngleyot baterai ini nih. Ayo rada lembek nih. Wa inama ya jusupayu koriden takat kirat sapa Malik isnaini wong loro ida asbata intare maring tepakan sapa Malik likuli wahidin maring saben-saben wong siji saking isnaini al istiqlala ing mandiri ing dhewe. Jadi boleh Malik kerjakan dua orang tadi dengan catatan dikasih wewenang sendiri-sendiri, kebebasan sendiri-sendiri, tidak harus satu dengan yang lain harus minta izin. Syaratnya kalau memang kedua amil itu dikasih kebebasan yang sama, hak yang sama, tidak keterikatan satu dengan yang lain, tidak harus minta izin kepada yang lain. Kalau di situ dua amil tersebut masih harus minta izin, masih harus berunding dengan sama-sama karyawannya, ya tidak sah. Karenanya Faidah suri ta'ala kulli wahidin muraja'atullah karena yajuz kalau memang masing-masing disyaratkan satu ini bisa dagang kalau mendapat izin dengan yang satunya. Lagi ya selasing jodol ya selak butuh ya cara dhisik ya ditinggal mali kasih doa. Aduh. Tidak oleh. Jadi kalau memang dua amil misalnya A dengan B, kata si Malik, saya serahkan kepada si B untuk Qala Rafi'i wa ma'adzunnu al-ashab yusaidunahu. Tapi dawe Imam Rafi'i wala wa ma'adzunnu lan ora nyono sapa ingsun al-ashab ing pira-pira santrine Imam Syafi'i yusaidunahu ingkang nulungi sapa si ashab ing amil sinten lau wa ma'azunal ashab yusaidunahu padha nyono apa ku nulungi sapa si ashab ing dawuh niku lho lam yajus kalau disyaratkan dengan Bilukuli wahidatin min wajah akhara.
Menurut Imam Rafi'i, qala Rafi'a ma'adunu alasab, saya mengira, saya ora yakin nih. Saya mengira, saya kira santri-santri para pukul santri Imam Syafi'i nggak akan mendukung dengan kata lam yajuz itu. Gak dukung belas. Lo kok balik ayah.